Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ada pertanyaan, apakah menguap ketika sholat menunjukkan bahwa orang tersebut diganggu setan? Bacaan apa yang harus dibaca saat bersin dan menguap ketika sholat? Jamaah rahimakumullah, memang ada hadis yang menjelaskan menguap itu kadang, tidak semuanya gangguan setan. Ini yang pertama dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sekian dan sekian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tasa'ub minasyaiton. Menguap itu adalah dari setan. Faidza tasa'aba ahadukum, jika salah seorang di antara kamu akan menguap, falyaruddahu, hendaklah ia menahannya mastata'a, sebisa mungkin. Kalau bisa ditahan, ditahan. Tapi ketika memang tidak bisa ditahan, maka jangan sampai mengeluarkan suara ha. Fa inna ahadukum, karena salah seorang di antara kalian idza qala ha, biasanya kan ada kalau ngomong wah dikeraskan itu tidak boleh kan. Itu setan senang. Idza qala ha dhaqiqas syaitan, jika seseorang mengeraskan menguapnya dengan mengucapkan ha, maka setan akan tertawa. Ini hadisnya jelas. Jadi terutama ketika sholat, karena tidak semua menguap itu juga dari setan, karena orang kalau sudah lelah, ngantuk, itu menguap itu sesuatu yang lumrah. Kita sudah berwudu, sudah pokoknya berusaha agar tidak ngantuk, sudah mau sholat, seharusnya sudah tidak menguap, kok di situ menguap, di situ yang merupakan gangguan dari setan. Dalam hadis berikut, apabila tidak mampu menahan, karena kadang sudah sangat berat, maka tutuplah mulut dengan meletakkan tangan pada mulut. Berdasarkan hadis berikut dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia bercerita, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza tasa'afa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fih, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangan. Adablah, itu bagian dari etika. Fa inna syaitana yadkhulu, karena kalau tidak ditutup, setan akan masuk. Allah alam itu seperti apa, tapi yang jelas ini adalah sabda dari Nabi. Di adabnya kalau menguap ditutup. Hadis riwayat Imam Muslim nomor sekian, Abu Dawud nomor sekian. Kemudian lanjutannya bersin ketika salat. Doanya apa? Jadi ada bersin ketika salat juga ataupun di luar salat. Jadi yang menguap itu bisa dari setan, bisa juga tidak, tergantung kondisi. Adab bersin juga menguap. Jadi yang menguap sudah ada sebagian di atas tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian, bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, innallaha yuhibbul atas, sesungguhnya Allah senang dengan bersin, wa yakrahu at-tata'ub, dan tidak senang dengan hal menguap.
Faida atasa, jika salah seorang di antara kalian bersin, fahamidallah, hendaklah dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, hamidallah, memuji Allah. Fahakun ala kulli muslimin sami'ahu, dan kewajiban bagi seorang muslim yang mendengarkan alhamdulillah orang yang bersin, ay sammitahu, hendaklah dia mengucapkan tasmid. Tasmid itu yarhamukallah. Nah, ini ada yang bersin, alhamdulillah. Nah, bagi yang mendengar, ya. Kalau tidak mendengar ya enggak. Karena nasnya sangat jelas. Fahakun ala kulli muslimin sami'ahu, menjadi kewajiban bagi muslim yang mendengarnya. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah ya tidak perlu didoakan. Ya kita juga diam. Kalau mendengar dia mengucapkan hamdalah, nah kita mengucapkan yarhamukallah. Nah, kemudian yang bersin mengucapkan yahdikumullah, dalam riwayat yang lain. Wa amma tasawuf, adapun tasawuf menguap, fa innama huwa minasyaitan. Nah, di sini masih disebutkan karena tasawuf itu adalah dari syaitan. Hendaklah ia menahan sebisa mungkin dan jangan sampai ia mengucapkan ha tadi. Ha, karena setan akan tertawa, senang. Setan senang kalau ada orang yang bersin kemudian dikeraskan lagi. Nah, maka adabnya kalau bersin tidak perlu disuarakan, bahkan sebisa mungkin ditahan. Demikian juga ketika bersin ada dikeraskan, marem katanya. Nah, itu juga tidak boleh, ya kan? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau idza atasa, jika beliau bersin hatta wajahu biyadi, beliau menutup wajahnya dengan tangannya, au bitaubihi, atau dengan kainnya. Mungkin bawa, kalau sekarang bawa sapu tangan atau baju diangkat, wa hadza biha sautahu, dan Nabi menahan suaranya, maksudnya tidak mengeraskan. Ini terjemahnya apa? Merendahkan suaranya. Hadza, kalau ghadul basar itu kan menundukkan pandangan, merendahkan suaranya, tidak dikeraskan. Karena ada orang kalau bersin malah kayak orang berteriak. Nah, itu ternyata juga dilarang. Bersin pada waktu sholat. Nah, kalau pada waktu sholat bagi yang bersin tetap mengucapkan hamdalah boleh, tetapi yang mendengar karena seharusnya tidak keras. Bagi yang di sampingnya tidak perlu mengucapkan yarhamukallah karena dilarang Nabi. Nah, di sini ceritanya. Dari Muawiyah bin Hakam, beriwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai. Hadisnya aslinya panjang ini, karena kaitannya bersin salat, cuma saya ambil bagian belakang karena ceritanya memang tentang salat. Bainama nahnu nusalli, ketika kami melakukan salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, id atau sarajulun minal qaum, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Tapi tidak disebutkan apakah dia mengucapkan hamdalah atau tidak. Fakultu, maka aku otomatis mengucapkan. Muawiyah bin Hakam mengucapkan yarhamukallah. Jadi ada yang bersin, ya mungkin dia mengucapkan hamdalah, maka Muawiyah mengucapkan yarhamukallah. Nah, kemudian sampai selesai salat. Maka kemudian setelah selesai salat, Nabi bersabda, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini la yasluh fiha, tidak layak padanya salat itu syai'un, sesuatu pun min kalamin nas, dari ucapan manusia. Nah, di dalam salat kita tidak boleh mengucapkan apapun kecuali apa yang telah dicontohkan Nabi. Innamahya, karena dalam salat itu bacaannya sudah ditentukan, tasbih, takbir, juga membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh menambah-nambah bacaan dalam salat. Di luar salat memang disunahkan, tapi waktu salat tidak boleh. Redaksi yang lain, kalau di atas tadi la yaslu, dalam riwayat yang lain la yahillu, tidak halal. Inna hadhihi shalah,
sesungguhnya salat ini la yahillu fiha syai'un, tidak halal padanya min kalamin nas. Cuma bedanya la yahillu sama la yasluh, tidak halal, tidak layak, tidak boleh, karena salat itu bacaannya sudah ditentukan. Nah, jadi kalau membaca hamdalahnya bagaimana? Ini tadi kan ceritanya orang yang membaca yarhamukallah dilarang Nabi. Lalu bagaimana? Apakah yang bersin masih tetapkan membaca hamdalah? Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, tadi kan riwayat Muslim, nah, Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, nah beliau mengatakan di dalamnya diharamkan berbicara dalam salat, baik karena satu keperluan atau selainnya, sama saja untuk kebaikan salat atau selainnya. Jika butuh untuk mengingatkan atau izin untuk masuk dan semisalnya, maka bertasbih bagi laki-laki, bertepuk bagi perempuan. Ini adalah mazhab kami, mazhab Malik dan Abu Hanifah radhiyallahu anhum, serta mazhab jumhur ulama dan generasi salaf dan khalaf. Nah, ini pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim. Jadi prinsipnya tidak boleh berbicara menambah kata-kata di dalam salat. Yarhamukallah tadi. Tapi kalau membaca hamdalah, ternyata ada riwayat yang lain. Dari Amir bin Rabi'ah qala, Atosa telah bersin sabun seorang pemuda minal ansor dari kalangan ansor. Khalfa di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa bis salat, yaitu ketika sedang salat. Faqala, maka pemuda tadi mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda min amrid dunya wal akhirah. Hamdalahnya panjang gitu ya kan. Falamman syarafa, ketika telah selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi bersabda, manil qail kalimah, siapa tadi yang mengucapkan kalimat ini? Fasakata syam, tapi pemuda tadi diam, tidak menjawab karena mungkin khawatir, takut. Manil qail kalimah, siapa tadi yang mengucapkan kalimat tadi? Fa innahu lam yakul ba'san, tidak mengapa. Jadi tidak apa-apa, tidak dimarahi Nabi lah. Faqala, kemudian barulah pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, ana qultuha, wahai Rasulullah, akulah yang mengatakan lam arid biha illa khairan, yang aku tidak mengendaki dengan ucapan tadi kecuali kebaikan. Qala, maka Nabi bersabda, mata nahat, tidak ada yang menghalangi duna arsir rahman, tidak ada yang menghalangi kalimat tadi sampai kepada arsnya Allah, sampai ke langit lah, di ucapan tadi sampai ke langit. Rawahu Abu Dawud nomor sekian, tetapi hadis ini dhaif, hadis ini lemah, tidak boleh diamalkan kalau hanya berdasarkan hadis ini. Tetapi dalam riwayat Imam Nasai hadisnya sahih, sumbernya berbeda. Kalau yang di atas dari Amir bin Rabi'ah, kalau di sini bersumber dari Rifa'ah bin Rafi'. Kala salat itu aku salat khalfa di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atastu, kemudian aku bersin. Kalau ini riwayatnya sendiri, kalau tadi kan menceritakan pemuda, tetapi ini riwayat langsung, cerita langsung dari yang mengalami, yaitu Rifa'ah bin Rafi'. Aku salat di belakang Nabi, kemudian aku bersin, fakultu, kemudian aku mengucapkan. Nah, kalau ucapannya sama persis dengan yang di atas tadi, sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda, cuma sedikit aja bedanya. Awalnya sama, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sedikit beda, ini agak panjang. Falamma salat, kemudian setelah selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyarafa, Nabi berpaling, faqala manil mutakallim fi shalah falam yukallimhu ahadun, siapa tadi yang mengucapkan kalimat dalam salat tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Falam yukallimhu ahadun, mungkin takut
dimarahi Nabi itu kan. Cuma kalah hasaniyah manil mutakallim fi salah, kemudian Nabi bertanya yang kedua kalinya, siapa tadi yang berbicara di dalam salat tadi, membaca zikir dalam salat? Faqala Rifa'ah bin Rafi' bin Afrah, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Qala kaifa qulta? Qala qultu, apa yang kamu ucapkan tadi? Qultu, aku mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Faqala, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, laqad ibtadaroha bid'atun wa salatuna malakan, maka berebutanlah 30-an malaikat untuk mengangkat kalimat tadi. Nah, mana terjemahnya? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lebih dari 30 malaikat berebut untuk membawa naik kalimat tadi. Bid'atun wa salasun, kalau saya bahasanya 30-an, kalau di sini 30 lebih. Apa? Karena bid'atun itu kalimat antara 3 dan 9. Bid'un di sini. Ya, prinsipnya banyak malaikat yang berebut untuk mengangkat kalimat tadi. Kalau ini hadisnya sahih, maka saling menguatkan. Karena kalau sudah ada yang sahih, maka yang dhaif terangkat. Dhaifnya kenapa? Nah, panjang kalau bahas itu. Nah, itu ceritanya. Jadi untuk hamdalah, kalau saya tetap pelan, karena ketika salat biar tidak mengganggu yang lain. Prinsipnya ketika salat, ketika bersin boleh membaca hamdalah, tetapi pelan, biar tidak didoakan yang lain. Bagi orang lain tidak perlu menjawab, karena dalam salat, karena dilarang oleh Nabi tadi, dilarang oleh Nabi. Tidak perlu mengucapkan ya rahmatullah bagi yang di sampingnya, tetapi bagi yang bersin mengucapkan hamdalah boleh, ya cukup alhamdulillahirabbil alamin paling pendek, atau alhamdulillah minimal paling pendek. Kalau mau yang panjang ya ini tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, dan seterusnya tadi. Nah, itu pertanyaannya. Jadi ketika salat boleh membaca hamdalah ketika bersin, cuma tidak boleh dikeraskan. Ya, tadi beberapa hadisnya. Kemudian pertanyaan berikut, bolehkah sholat witir setelah sholat tahajud sebelum sahur, padahal sudah witir ketika sholat tarawih di masjid? Kalau ini sudah sangat jelas ya, di dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam semalam. Jadi witir itu cuma sekali, ya. Tidak boleh ada 2 witir. Dalam hadisnya sangat jelas, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Di witir itu cuma 1. Riwayatnya belum saya tulis tadi, ya cuma ketemu hadisnya saja, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam semalam. Kemudian adakah doa khusus setelah sholat tahajud? Doa setelah sholat tahajud itu cuma pendek, yaitu dibaca setelah, letakkan di mana? Dibaca setelah witir. Saya letakkan di mana? Bentar. Subhanal malikil qudus 3 kali. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Kemudian yang paling akhir dikeraskan. Kemarin saya sudah saya masukkan. Oh, enggak ketemu. Bentar, di sini mungkin. Waduh, ketinggalan mungkin. Oh, maaf, atasnya kelewatan. Jadi yang kalau itu setiap hari, jadi setiap selesai witir kapanpun, ketika salat witir membaca subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahan rabbil malaikati warruh. Nah, adapun yang biasa dibaca
Allahumma ini as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar, yang populer. Nah, itu ceritanya ketika kita yakin kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun, mohon maaf. Kalau yang di atas tadi ini setelah salat nih. Nah, ini ceritanya belum ada terjemahnya saya. Dari riwayat Ibnu Majah ini. Bersumber dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu in wafaqtu, jika aku bertemu Lailatul Qadri. Wahai Nabi, bagaimana pendapatmu ketika aku bertemu malam Lailatul Qadar? Ma'ad'u, aku berdoa apa? Nah, ini pertanyaan dari Ummul Mukminin Aisyah. Takulina, hendaklah engkau mengucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini tidak harus setelah sholat tahajud, tetapi ketika kita sedang iktikaf, nah kemudian ini kayaknya malam Lailatul Qadar, kan kita tidak ada yang tahu pasti kan. Malam Lailatul Qadar itu ya sudah menurut keyakinan saja, ini kayaknya malam Lailatul Qadar menurut tanda-tandanya yang ada dalam hadis. Nah, ketika kita yakin itu kita bertemu malam Lailatul Qadar, nah ini doa yang dituntunkan Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kemudian Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Kalau di sini riwayatnya tidak disebutkan ketika salat apa, ini cuma dibaca setelah salat itu aja, kaifa taqulu fi shalah. Dia ada Nabi bertanya kepada seseorang, apa yang kau baca setelah salat? Kala, maka orang tadi menjawab, antasyahadu, aku mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang biasanya dulu juga dibaca di salat tarawih, tapi itu ternyata bukan di salat tarawih, tetapi dalam riwayatnya setelah salat. Aku membaca tasyahud wa aqulu, kemudian aku membaca Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Ini riwayat Ahmad nomor sekian, Abu Dawud nomor sekian. Ini memang ada doa ketika tahajud, tetapi ini ada perbedaan. Karena ada yang berpendapat ini adalah doa iftitah, tapi ada juga yang berpendapat ini adalah setelah tasyahud. Karena dalam riwayatnya idza tahajjada minal lail, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada, apabila salat tahajud minal lail, di waktu malam. Nah, ini doanya panjang. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna, dan seterusnya, agak panjang nanti. Nah, ini memang menjadi perdebatan karena memang tidak disebutkan apakah pas sholatnya atau setelah selesai sholat. Karena kalau dalam redaksinya idza tahajjada, ketika sholat tahajud. Nah, dari zahirnya hadis ketika sholat, nah, tapi tadi ada juga yang berpendapat setelah sholat juga boleh dibaca. Nah, ini yang ada riwayatnya, jadi tidak ada, saya belum menemukan riwayat yang lain mengenai doa secara khusus dalam sholat tahajud. Kalau kembali ke kemarin yang kita bahas kemarin, bahwasanya apalagi tahajudnya sepertiga malam, itu menunjukkan ya prinsipnya kita berdoa apapun, kita berdoanya apa saja, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Barang siapa yang berdoa kepadaku, pada Allah dalam hadisnya, maka fa'astajibu lahu. Kemarin sudah kita bahas. Maka kalau saya itu doanya bebas, tidak ada doa yang khusus. Doa yang khusus ya zikir tadi, karena yang saya sebutkan tadi lebih cenderung ke zikir, bukan doa dalam arti minta, tapi doa dalam arti zikir. Nah, maka kalau mau berdoa dalam arti meminta ya silahkan berdoa apa saja.
karena sepertiga malam itu termasuk waktu yang mustajab ya. Ini hadisnya, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku beri, siapa yang beristighfar kepadaku niscaya akan aku ampuni. Nah di situ jadi doanya bebas ya, kalau dalam arti doa meminta, nah mau meminta apa saja, nah silahkan. Masih ada lagi? Kayaknya saya kira sementara itu cukup. Masih ada beberapa pertanyaan. Nah, besok kita lanjut biar tidak terlalu panjang. Besok kita lanjut. Masih ada beberapa pertanyaan. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.